Kamu ingat tidak kartun Minggu Pagi yang dulu tayang di televisi? Apa yang kamu rasakan waktu menonton saat kecil? Bagi banyak orang, karakter-karakter kartun sudah layaknya dopamin yang menghasilkan senyum dan gelak tawa. Seharusnya, melihat karakter-karakter kartun tersayang di dunia nyata memberikan efek yang sama. Apalagi, ukuran mereka berlipat-lipat lebih besar dari layar televisi. Tapi, meskipun sudah berbalut kostum kartun, para pengemis ini tetap merasakan sulitnya mencari kemurahan hati para pengguna jalan. Nama saya Sarah Novita, umur saya 31, pekerjaan saya ngebadut keliling-keliling. Nama saya Devita Nurani, asal Jakarta, umur 19 tahun, punya anak 1, namanya Arkana Putra Daniel, umur 2 tahun setengah. Ada anak 4, yang 1 umur 14, yang 1 umur 11, yang ketiga umur setahun 8 bulan, yang ini umur 2 bulan. Saya bekerja jadi badut selama setahun. Pertama kali ngebadutnya sekitar kurang lebih setahunan lah, tapi sebelumnya emang saya udah pengamen biasa. Karena waktu itu suami saya kan supir, karena bantuin suami gara-gara ada COVID, jadi saya bantu suami. Kalau ngandelin suami nggak cukup. Bosnya datang ke rumah teman saya ditawarin, nah makanya saya mau jadi ngebadut gitu. Bosnya emang suka bikin-bikin badut, suka dijual, terus disewa-sewain. Iya, di sekitar rumah saya tuh banyak yang ditawarin, cuma pada nggak mau sebagian. Malu katanya. Kalau awalnya kan nggak bisa milih, tergantung dari bos yang buatnya gitu, ngasih ke bos cabangnya badut kayak gimana gitu. Nanti kita dikasih sama bos cabangnya. Nanti kalau misalnya udah lama, udah setengah tahun gitu, baru kita bisa milih sendiri mau yang kayak gimana, nanti dibuatin sama bos yang bikinnya. Nah, aku milih Doraemon karena emang cuman ini sisa satunya yang di bos cabangnya yang baru. Yang lainnya kan yang lama udah ditarik-tarikin, mau diganti yang baru semua sama bos yang bikinnya gitu. Ada sih kostum yang bisa yang ngasilin lumayan dah gitu pendapatannya. Kayak yang waktu saya pakai Upin Ipin. Cuman Upin Ipinnya udah jelek gitu, jadi ditukar sama Doraemon. Kostum ini kan nyewa seharian, hitungan kita bawa pulang. Nyuci sendiri, kalau kotor ya kita nyuci sendiri gitu. Novi dan Devita tinggal di sudut kecil Palmerah, Jakarta Barat, yang ramai dan penuh canda tawa anak-anak. Saat matahari terbenam, mereka langsung membawa anak masing-masing dan bungkusan kostum kartun mereka ke jalan raya. Kalau pagi nggak ngapa-ngapain sih, paling kalau misalnya emang lagi kepepet, kalau pagi jalan, terpulang sore apa siang, ntar malamnya baru jalan lagi. Kadang-kadang dari maghrib sampai jam 11, nggak tentu sih, sedapat duitnya aja. Novi dan Devita rela berjalan 300 meter terlebih dahulu agar tidak memakai kostum mereka di hadapan teman-teman sekitar. Ya mulainya dari Polsek Bintang Mas, terus sampai jalan tuh sampai ke Pos Mengumben. Baik dalam kostum kartun lengkap maupun sekedar topeng badut, para pengemis ini awalnya banyak menghibur masyarakat saat pertama muncul. Aksi-aksi mereka seringkali menyerupai karakter kartun yang dipakainya. Namun, dengan minimnya pendapatan, alhasil mereka kembali ke cara mengemis umum, seperti memutar musik dengan pengeras suara atau sambil menggendong sang buah hati. Kalau kadang-kadang ke kampung-kampung, kalau misalnya di sini rame, kadang-kadang saya ke kampung. Kalau misalnya ngamen biasa itu
ya pendapatannya dikit, kalau ngebadut lumayan sih. Sebenarnya kalau lebih menghasilkan yang mana ya tergantung rezekinya sih, kadang rame kadang sepi, nggak nentu juga. Pendapatannya kadang-kadang kalau lagi sepi ya, kadang-kadang 50, itu belum setoran. Ini kan badut nyewa, kalau setorannya, badutnya setoran 30, terus sama tipnya setoran 10, jadi 40. Buat kita tinggal 10.000. Kalau lagi rame-ramenya paling cepet setoran 40, sisa 60 udah buat makan gitu doang. Kalau misalnya kita nggak dapet duit gitu ya besoknya kita double. Kalau sepi-sepinya 50 buat setoran doang, coba ini buat apa, nggak cukup. Lebih ini yang pas pandemi sih, maksudnya yang sering ngasih gitu pas pandemi. Kalau sekarang ya begitu, soalnya kan pengamennya juga udah banyak, jadinya ya bingung kali mau ngasih yang mana gitu. Jadi ya banyak saingannya kalau sekarang pas akhir-akhir ini. Ya kita syukurin aja, pendapatannya berapa yang penting syukurin aja. Kalau musik emang ini kan nyewa gitu, tapi kalau lagunya kita pakai sendiri, nggak ada memorinya soalnya. Saya tuh kalau ngamen jangan bawa musik, tapi kan kalau misalnya nggak bawa musik kurang penghasilannya gitu. Ada yang ngasih, ada yang enggak gitu. Kalau setiap jalan keluar paling berdua sama Mbak Novi, kadang kalau nggak berdua ya sendiri jalan keluar. Kalau di antara satu RT itu ya jalannya misah, kalau bareng-bareng terkadang nggak dapet duit. Paling kalau pakai kostum badut yang ngegodain anak kecil gitu, ntar pasti kan otomatis ya dikasih gitu 2.000 sama orang tuanya gitu. Kadang sih kalau yang kita mintain gitu ya, kadang ada yang ngasih gitu. Cuman ya sebagian ada juga yang kayak gitulah, yang ngediemin gitu, nggak maaf, nggak apa gitu. Kalau misalnya kita kan mintain, kalau orang maaf kan udah pergi gitu kan. Ini dia diemin aja, nggak ngomong maaf, nggak apa. Mau nggak mau kita jalan kalau orang begitu. Sebenarnya sih banyak sih yang kasihan. Tuh kadang ada yang ngomong, kok anaknya dibawa, kenapa nggak di rumah gitu. Terus kita bilang, anaknya kan di rumah nggak ada yang jagain, nggak ada orang. Itu persyaratannya bukan dari bos, jadi kemauan kita aja, karena kan anak nggak ada yang jagain di rumah gitu. Ada neneknya, cuman neneknya kerja. Saya pernah ketemu Satpol PP, cuman kadang-kadang Satpol PP-nya cuma ngeliatin doang gitu. Pernah ketemu sama Depsos, ada mobilnya, mobil kerangkeng. Cuma saya was-was aja kalau lagi begitu. Apalagi bawa anak, kan kita kalau misalnya sendiri kita bisa kabur, kalau bawa anak kan susah. Mau nggak mau kita pasrah. Kalau saya ketemu Satpol PP gitu sering, cuman alhamdulillahnya nggak sampai pernah ketangkep gitu. Cuman kalau teman-teman saya gitu yang udah pernah lah ketangkep gitu sekali 2 kali. Teman saya pernah ada yang dibawa sama Depsos, sama dinas sosial. Itu juga waktu itu saya yang yang ngeluarin. Saya sama-sama badut yang lain, kadang ada yang satu grup, ada yang enggak gitu. Jadi kadang ada yang lain, badut-badut lain, cuman pada kenal. Di sini juga ada sih beberapa badut gitu yang kayak gitu, yang nggak mintain ya, cuma jalan aja biasa, kan nunggu orang yang ngasih gitu. Jadi dia nggak mintain, nunggu orang yang kasihan lah, yang kasih gitu. Ya, bisa dibilang sih ya begitu, dia nyari-nyari simpati orang gitu. Tapi biasanya yang di dalam badut begitu, yang lemas itu, badut lemas ya biasanya ibu-ibu apa kakek-kakek gitu. Tapi sebenarnya nggak ditawarin sih sama bosnya, jadi dia yang minta gitu, ke misalnya dia tahu nih ada yang nyewain badut, lu mau nyewa badut dong gitu, ntar sama bosnya baru dikasih. Bagaimanapun cara mereka mencari nafkah, tidak dapat dipungkiri bahwa para badut dan kartun jalanan ini menarik mata. Yang dapat kita lakukan, mungkin kita bisa memulai dengan menyadari bahwa di dalam kostum tersebut banyak yang tengah berusaha menghidupi diri serta keluarga di rumah. Harapannya sih ya semoga yang melihat saya pakai kostum Doraemon ya terhibur gitu, jangan ngediemin gitu. Udah itu aja.